Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pembelajaran kita kali ini. Masih bersama saya Putri Narusmatika. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita sudah berbicara mengenai apa sih itu critical thinking, apa sih itu clinical reasoning, dan apa itu clinical judgment. Saat ini kita akan membahas mengenai critical thinking, yaitu dengan fokusnya adalah problem solving dan decision making. Nah, review kembali mengenai apa sih itu critical thinking. Critical thinking di sini disebutkan sebagai proses berpikir yang terperinci dalam mencari pemecahan masalah, yaitu dengan tujuan akhir yang baik, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan dalam dunia keperawatan, critical thinking itu digunakan untuk pemecahan masalah yang terbaik sesuai dengan kondisi pasien dengan mengutamakan pemberian asuhan keperawatan yang berdasarkan bukti. Nah, bagaimana sih seorang perawat itu bisa melakukan critical thinking? Tentunya, mereka harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teori-teori dalam dunia keperawatan dan pastinya harus juga diimbangi dengan keterampilan-keterampilan serta memiliki pengalaman yang cukup banyak di dunia pekerjaannya atau di lapangan seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih primary goals dari critical thinking di sini? Yaitu adalah pertama untuk bisa menganalisis penggunaan bahasa. Dalam artian di sini adalah komunikasi yang kita tujukan kepada pasien. Kemudian kita bisa melakukan dengan adanya bahasa atau komunikasi yang baik, kita bisa melakukan atau mengumpulkan data-data untuk bisa kita lakukan perumusan masalah. Kemudian penegasan dalam asumsi, kemudian kuatnya bukti-bukti, menilai kesimpulan, membedakan antara baik dan buruknya argumen, serta mencari kebenaran fakta dan nilai dari hasil yang diyakini benar, serta tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kesana keperawatan. Nah, seperti tadi yang sudah saya bahas, bahwa dalam critical thinking itu sangat diperlukan komponen-komponen seperti adanya pengetahuan dan pengalaman yang baik yang mengutamakan profesionalisme dalam pemberian asuhan keperawatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etik dalam kemanusiaan. Nah, kemudian apa sih manfaat berpikir kritis tersebut? Berpikir kritis di sini memiliki manfaat yaitu adalah untuk menerapkan profesionalisme. Jadi seorang perawat tidak hanya dapat melakukan pengobatan ataupun perawatan, tapi juga menunjukkan adanya rasa profesionalisme, sikap-sikap yang profesionalisme juga. Ya, jadi setiap tindakannya itu semuanya karena atau didasarkan dengan pola berpikir kritis. Kemudian manfaat berpikir kritis ini yaitu adalah penting dalam membuat keputusan. Kalau kita berbicara mengenai berpikir kritis, tentunya ujung-ujungnya adalah sebuah keputusan atau pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah argumentasi dalam keperawatan. Nah, kemudian penerapan berpikir kritis di sini terdapat 3 model, yaitu yang pertama adalah vision model, feeling model, dan examine model. Di mana vision model di sini lebih atau bertujuan yaitu membangkitkan pola pikir, mengorganisasi dan menerjemahkan perasaan untuk merumuskan hipotesis, analisis, dugaan, dan ide tentang permasalahan perawatan kesehatan klien. Saya kasih contoh ya. Dalam vision model di sini yaitu perawat itu mengembangkan data-data yang dimiliki untuk bisa merumuskan hipotesis atau dugaan terhadap kondisi si pasien, kemudian melihat apa sih diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien ini. Oke, kemudian model yang berikutnya yaitu adalah feeling model. Feeling model di sini dia menekankan pada rasa, kesan, data, atau fakta yang ditemukan. Pemikir kritis mencoba mengedepankan perasaan dalam melakukan pengamatan, kepekaan dalam melakukan aktivitas fisik, dan perhatian atau kewaspadaan. Nah, feeling model di sini lebih kepada penekanan uh, dalam dunia perawatan ketika seorang perawat tersebut melakukan pengkajian. Jadi,
dalam melakukan pengkajian, pola berpikir kritisnya dikembangkan untuk mencari data-data yang relevan terkait kondisi-kondisi pasien. Kemudian yang terakhir yaitu adalah examine model, di mana tujuannya adalah untuk merefleksikan ide, pengertian, dan visi. Jadi perawat di sini menguji ide dengan bantuan kriteria yang relevan. Di sini maksudnya adalah perawat di sini melihat kesinambungan antara teori dengan uh, tindakan atau implementasi yang bisa dilakukan pada kondisi-kondisi pasiennya. Nah, di sini ada quote dari Albert Einstein yang menyebutkan bahwa segala hal itu penting, ya. Namun yang paling penting adalah ketika berpikir kritis adalah jangan sampai berhenti untuk bertanya. Dalam artian, mari kita tumbuhkan rasa ingin tahu, jangan berhenti pada satu titik ketika kita mau menggali kondisi pasien. Jadi harus ada rasa ingin tahu untuk bisa mencapai tujuan akhir yang tentunya baik. Ya, kemudian jangan juga berpuas diri terhadap apa yang kalian dapatkan saat ini. Coba gali lagi, coba lagi tumbuhkan rasa ingin tahu untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih jelas terhadap kondisi pasien. Kemudian, nah, kalau tadi kita sudah bilang atau kita sudah berbicara tentang berpikir kritis, kali ini kita akan masuk ke pemecahan masalah dalam berpikir kritis. Nah, proses pemecahan masalah dalam berpikir kritis di sini disebutkan bahwa hal ini termasuk dalam salah satu proses pengambilan keputusan dengan melihat adanya kesenjangan apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Nah, ada pun langkah-langkah dalam pemecahan masalah di sini yaitu yang pertama, mengetahui hakikat dari masalah yang mendefinisikan masalah yang dihadapi. Jadi kita melihat adanya permasalahan yang dihadapi oleh si pasien. Kemudian kita mengumpulkan fakta dan data yang relevan dan melakukan pengolahan data tersebut. Kita melakukan pengkajian, kemudian kita mengolah data tersebut untuk bisa menentukan diagnosa keperawatan yang dialami oleh si pasien atau kita melihat masalah utama yang dialami oleh si pasien. Nah, tentunya setelah melihat adanya masalah dalam pasien tersebut, kita menentukan adanya alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah. Perencanaannya apa nih, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemilihan dari alternatif-alternatif tersebut, manakah yang paling tepat diberikan kepada si pasien. Kemudian memberikan tindakan yang diambil, lalu jangan lupa dievaluasi. Ya, oke. Nah, di sini saya melihat atau saya mencoba untuk menjelaskan dalam sebuah siklus pemecahan masalah. Yang pertama, yang bisa kita lihat di sini adalah mengidentifikasi masalah ya, kemudian menganalisis masalah tersebut, kemudian kita lihat apa saja intervensi atau perencanaan atau tindakan apa saja atau alternatif apa saja yang mungkin bisa diterapkan pada pasien ini. Kemudian kita lakukan pemilihan alternatif-alternatif tersebut atau perencanaan tersebut, lalu mengimplementasikan solusi tersebut dan memonitoring serta mengevaluasi dari solusi yang kita terapkan. Nah, setelah kita melakukan pemecahan masalah, nah di sini kita sebutkan ada decision making atau pengambilan keputusan, ya. Jadi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan tentunya itu berbeda. Ya, sebelum kita bisa mengambil keputusan, pasti kita melakukan proses pemecahan masalah dulu. Kita melihat dulu apa sih yang lebih tepat untuk dilakukan dalam kondisi pasien kita. Nah, dalam decision making di sini kita lihat bahwa adanya proses atau kemampuan dasar bagi seorang perawat khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan. Kemudian dengan adanya decision making di sini juga mampu untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang efektif ya. Jadi perawat dituntut untuk secara mandiri mampu untuk mengambil keputusan yang tepat, cepat dan benar terhadap kondisi pasiennya. Kemudian yang berikutnya adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan proses yang sistematis dalam memilih tindakan yang tepat. Jadi proses pengambilan keputusan itu bukan tanpa perencanaan. Jadi semuanya itu harus direncanakan dan tidak dalam kondisi yang terburu-buru seperti itu.
Nah, kemudian tahapan pengambilan keputusan di sini, yang pertama adalah menerima tantangan, kemudian mencari alternatif, kita lanjutkan dengan menilai alternatif tersebut, kemudian mengikatnya, dalam artian menyusun alternatif-alternatif tersebut ya, kemudian berpegang pada keputusan. Nah, kemudian tujuan pengambilan keputusan di sini ada dua, yaitu adalah tujuan tunggal dan tujuan ganda. Di mana tujuan tunggalnya di sini yaitu adalah keputusan yang dihasilkan untuk menyelesaikan satu masalah saja tanpa adanya keterkaitan dengan masalah lain. Sementara tujuan yang bersifat ganda, keputusan yang diambil mencakup dua atau lebih dari masalah yang ada dan tentunya memiliki keterkaitan dengan masalah atau data-data lainnya. Nah, menurut Cook and Sweat, ada 9 tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, kemudian mengenali masalah, menetapkan tujuan, memahami masalah, menentukan pilihan atau alternatif, mengevaluasi pemilihan tersebut, kemudian melakukan pemilihan, menerapkan, dan memonitoring. Nah, dalam dunia keperawatan, pengambilan keputusan juga mengikuti beberapa tahap, yaitu adanya pengkajian, penentuan diagnosa berdasarkan analisis yang berdasarkan pengkajian yang ditentukan atau yang dilakukan oleh si perawat. Setelah itu penentuan intervensi, pelaksanaan implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dari bahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa dalam berpikir kritis tersebut diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk bisa mengambil pemecahan masalah dan penentuan solusi yang terbaik berdasarkan kondisi pasien. Berpikir kritis tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus dilakukan latihan terus-menerus ya. Jadi berpikir kritis itu adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang perawat. Nah, seorang perawat hendaknya menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar dalam memberikan asuhan ke perawatan. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.